Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas solusi Gaussian bagian 4 untuk rumus kuadrat terkecil. Pada bagian 4 ini kita akan menguji estimator beta 0 dan beta 1. Apakah estimator tersebut adalah base terbaik, linear, dan tidak bias. Disingkat dengan BLUE atau Base Linear Unbiased Estimator. Ya, untuk kriteria BLUE, Base Linear Unbiased Estimator, base-nya adalah paling kecil, jadi errornya paling kecil adalah yang paling baik. Kemudian linear, persamaannya tanpa pangkat, dan juga unbiased, ini variannya kecil. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung error pada OLS. Kita punya data hipotesis ya pada pembahasan yang lalu. Kemudian kita punya persamaan OLS, Y hitung sama dengan 1 ditambah 1,75 X1. Sudah dibahas pada bagian koefisien beta 0 dan beta 1. Kita namakan ini persamaan 1. Selanjutnya dari persamaan 1 ini kita akan mencoba untuk menghitung errornya. Ya, persamaan 1 X-nya 2, 3, 1, 5, 9 kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan 1 ditambah 1,75 X1. 2-nya ini dikalikan dengan 1,75 ditambah dengan 1. 3-nya dan seterusnya 315 dikalikan 1,75 ditambah dengan 1. Kemudian ini adalah Y hitungnya. 1,75 kali 2, 3,5 ditambah 1 jadi 4,5 dan seterusnya 6,25, 2,75, 9,75, 16,75. Kemudian selanjutnya kita hitung errornya dari Y observasi dikurangi dengan Y hitung. Jadi 4-nya di sini dikurangi dengan 4,5. Ini menghasilkan minus 0,5 dan seterusnya 625 dikurangi 7-nya dikurangi 6,25, 3 dikurangi 2,75. Selanjutnya E-nya hasil dari observasi dikurangi hitung ini kita kuadratkan. Jadi minus 0,5 dikuadratkan jadi 0,25, 0,75 dikuadratkan dari 0,5625. Ini 0,8-nya pembulatan. Hasilnya 0,75 dikuadratkan jadi 0,5625 dan seterusnya. Ini 0,3-nya ini dari 0,25. Ya, jumlah dari E kuadratnya adalah 1,5. Sekarang untuk menjadi terbaik ini dibandingkan dengan beberapa teknik untuk menghitung persamaan garis. Yang pertama adalah persamaan garis yang ditentukan dengan titik terendah dan titik tertinggi. Rumusnya atau definisinya adalah Y dikurangi Y1 dibagi dengan Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Definisi atau rumus 1. Yang kedua adalah menghitung rata-rata terendah, 2 titik terendah, dan 2 titik tertinggi. Caranya adalah Y pada titik kedua terendah ditambah dengan Y pada titik pertama terendah dibagi 2. Kemudian X pada titik kedua terendah ditambah X1 pada titik pertama terendah dibagi 2. Dan pada yang titik tertinggi adalah titik tertinggi kedua ditambah Y titik tertinggi kedua ditambah Y titik tertinggi pertama dibagi 2. Dan X pada titik tertinggi kedua dikurangi X pada titik tertinggi pertama dibagi 2. Kita namakan definisi 2. Akan mencoba untuk menggambar posisi geometris dari data hipotesis kita.
Ini titik terendahnya adalah A, titik terendahnya kedua adalah B, titik tertinggi pertamanya adalah E, yang kedua adalah D, titik tertinggi keduanya D. Nah, ini adalah gambar koordinat kartesiusnya. Y-nya adalah absis dan X-nya adalah X-nya adalah ordinat, X-nya adalah absis sumbu datar dan Y-nya adalah ordinat sumbu tegak. Kemudian titik terendahnya 1,3A, 2,4B, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan metode titik terendah dan titik tertinggi. Dari gambar 1, kita dapatkan A-nya 13 dan E-nya 9,17. Kita masukkan dalam rumus atau definisi 1. Y-3 dibagi dengan 17 min 3. Ini sama dengan X-1 dibagi dengan 9 min 1. Atau persamaannya Y sama dengan 1,25 ditambah 1,75X. Kita sebut sebagai persamaan 2. Selanjutnya dari persamaan 2 kita menghitung errornya. Ini data hipotetis kita. Ini adalah persamaan yang baru saja kita peroleh. Kita masukkan angka 2-nya ke dalam persamaan 3, 1, 5, dan seterusnya. Ini untuk menghitung Y hat. Selanjutnya Y hat ketemunya adalah 4,75. Kemudian Y observasi dikurangi dengan Y hat, atau 4 dikurangi 4,75, 7 dikurangi 6,5, dan seterusnya. Ini ketemu dengan error. Errornya adalah Y observasi dikurangi Y hat. Kemudian errornya dikuadratkan. Jumlah dari E kuadrat ini ada di bagian bawah kanan, 1,8125. Selanjutnya kita menggunakan metode rata-rata dari 2 titik terendah dan 2 titik tertinggi. Rata-rata di 2 titik terendah ini A dan B, 1,3 dan 2,4. Kemudian X-nya X2 dikurangi dengan X1 terendah dibagi 2. Ini 1 ditambah 2 atau dibalik 2 ditambah 1 ya. Sama saja, dibagi 2 sama dengan 1,5. Dan Y-nya, Y terendah kedua ditambah Y terendah pertama. 3 ditambah 4, ya bisa dibolak-balik ya. 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Atau X untuk terendah dan Y untuk terendah 1,5 dan 3,5. Selanjutnya rata-rata tertingginya D 59 dan E 917. Kita hitung X dari terendah tertinggi kedua ditambah X dari tertinggi pertama. 5 ditambah 9 dibagi 2. Kemudian Y-nya, Y tertinggi kedua ditambah Y tertinggi pertama dibagi 2. 9 ditambah 17 sama dengan 13. Sehingga X2 titik tertinggi ini 7 dan Y2 titik tertinggi ini 13. Kita akan melihat dari ini angka yang kita temukan. X tertinggi terendah 1,5, Y terendah 3,5, dan X2 titik tertinggi 2 titik tertinggi 7, Y dari 2 titik tertinggi 13. Kita masukkan dalam rumus pertama, Y sama dengan 3,5 dibagi dengan 13 min 3,5.
X dikurangi 1,5 dibagi 7 dikurangi 1,5. Kita menemukan persamaan Y sama dengan 0,91 ditambah 1,75X persamaan 3. Akan menghitung error dari persamaan 3. Ini data observasinya, ini persamaannya sama seperti yang lalu. 2 atau X-nya dimasukkan ke dalam persamaan 0,91 ditambah 1,73X. Kemudian ketemunya Y-hitungnya adalah 4,364, 6,091 dan seterusnya. Kita menghitung R-nya, Y observasi dikurangi dengan Y hitung. 4 dikurangi 4,36, 7 dikurangi 6,09, ketemu 0,4 dan itu pembulatan 0,4. Kemudian E-nya kita kuadratkan, ketemu dengan 0,132231 dan seterusnya. Jumlah dari E kuadrat adalah 1,68595. Ya, kita bandingkan E kuadrat mana yang paling kecil, karena itu adalah yang terbaik. E kuadrat OLS ini nilainya 1,5. Kemudian E kuadrat titik terendah dan titik tertinggi ini 1,8125, lebih tinggi dari E kuadrat OLS. Kemudian E kuadrat dari rata-rata 2 titik terendah dan rata-rata 2 titik tertinggi sebesar 1,685. Ya, masih lebih tinggi daripada E kuadrat OLS. Kesimpulan pertama yang bisa kita ambil, E kuadrat OLS-nya adalah paling kecil, sehingga kita bisa kita namakan best atau yang terbaik daripada dua metode penghitungan garis regresi sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat unbiased atau tidak bias. Kriteria dari unbiased adalah variannya kecil. Kalau kita lihat rumus varian untuk beta 0 adalah varian beta 0 sama dengan tau kuadrat dikalikan dalam kurung 1/n ditambah X rata-rata per sigma X kuadrat. Ini akan kita bahas pada pada topik bahasan varian beta 0. Dan varian beta 1 sama dengan tau kuadrat dibagi dengan sigma X kuadrat. Ini akan kita bahas pada pokok bahasan varian beta 1. Kalau kita lihat varian beta 0 dan varian beta 1 ini merupakan fungsi dari tau kuadrat. Ya, karena kita tahu bahwa varian beta 0 ini mirip dengan varian beta 1, artinya fungsinya adalah merupakan fungsi dari tau kuadrat. Sedangkan tau kuadrat kalau kita uraikan, ini sama dengan sigma kuadrat dari Y dikurangi Y rata-rata dibagi N. Ini sama dengan sigma E kuadrat per N. Ini sama dengan N kalikan E kuadrat per N. Atau ini sama dengan, atau tau kuadrat sama dengan E kuadrat. Atau varian beta 0 ini sama dengan varian beta 1. Ini merupakan fungsi dari E kuadrat. Dari bahasan kita sebelumnya, kita lihat bahwa E kuadrat OLS adalah paling kecil. Sehingga varian dari OLS ini adalah paling kecil. Dan ini bisa kita simpulkan sebagai error yang tidak bias. Baik, sekian untuk bahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Dan silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.